Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang penuh keberkahan ini kembali Allah berikan kita taufik, berikan kita istita'ah, Allah berikan kita hidayah sehingga kita bisa menunaikan satu faridah Allah, salat subuh secara berjamaah. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu pembahasan kita terhadap kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah karya Imam Al-Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakimi rahimahullah, kita bercerita tentang pertanyaan yang ke-12, kam maratibu dinil Islam, berapa tingkatan agama Islam. Kemudian kita menjawab dengan hadis Jibril yang panjang, dan sepatutnya kita penuntut ilmu itu menghafal hadisnya. Sepertiga dari hadis itu bercerita tentang adab dan etika ketika kita menuntut ilmu. Hari ini kesalahan kita, kenapa ilmu kita tidak diberkahi. Yang alim dengan ilmunya tapi tidak diberkahi ilmunya. Penuntut ilmu yang menuntut ilmu tapi dia tidak diberkahi ilmunya, karena kita kurang beretika dengan ilmu. Nah, kalau kita lihat dalam hadis Jibril, beliau mengkhususkan dengan baju yang sangat putih untuk menghadiri sebuah majlis ilmu baginda Rasul. Maka Imam Al-Iz Ibnu Abdul Salam mengatakan boleh seorang alim itu mengambil baju kebesaran kealimannya. Walaupun kita perhatikan ini kurang baik kalau kita lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan baju. Para sahabat baginda Rasul yang lebih alim dan lebih paham tentang syariat ketika tersebar di muka bumi itu pun mereka tidak pernah mengkhususkan baju. Setidaknya kita memberikan baju terkhusus untuk majlis ilmu kita, bentuk etika kita dengan ilmu. Imam Malik rahimahullah tidak pernah membuka satu kitab hadisnya kecuali beliau membasuh kedua tangannya dengan minyak wangi. Kalau ada orang yang bertanya tentang fatwa di tengah jalan, beliau meminta supaya kita duduk untuk menghormati hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya diberkahi. Kita kurang etika dengan ilmu, kurang etika dengan ahli ilmu, kemudian ilmu kita tidak pernah diberkahi. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Jibril yang panjang ditanyakan oleh Jibril tentang Islam. Baginda Rasul menjawab, Islam itu dengan ajaran-ajaran Islam yang zahirah, yang nampak. Kemudian ditanyakan tentang iman. Rupanya baginda Rasul menjawab, iman itu dengan ajaran-ajaran Islam yang tersembunyi, yang kita yakini. Kemudian ditanyakan tentang ihsan, dan itu tingkatan tertinggi dalam kita beragama. Sepeninggalan berlalunya Jibril, baginda Rasul masih memperhatikan wajahnya para sahabat yang masih bingung dengan sosok yang bertanya. Kemudian Rasul bertanya, "At-tadri manir rajul?" Apa kalian tahu siapa si laki-laki tadi? Mereka mengatakan, "La ya Rasulullah." Dalam satu hadis baginda Rasul mengatakan, "Tolong pergi, coba perhatikan dia. Di mana dia?" Ini tujuannya semuanya dilakukan oleh baginda Rasul.
Ini bentuk teknik pengajaran baginda Rasul supaya mereka sangat menyadari apa yang dikatakan oleh Jibril. Kemudian Rasul mengatakan fa innahu Jibril. Itu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Karena tadi kalian tidak mau bertanya, maka Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian secara menyeluruh. Ini artinya tingkatan dalam agama kita tiga: Islam yang zahir, iman yang batin, dan ihsan muraqabah, itu lebih batin, lebih batin dibandingkan keimanan. Menghadirkan Allah ataupun meyakini kalau Allah memperhatikan, menyaksikan apa yang kita lakukan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mulai dengan poin yang pertama, soal yang ke-13. Imam Hafidh Al-Hakami bertanya, ma makna Islam? Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan Islam? Sederhana agama kita Islam. Kita perhatikan dalam kitab Milal wal Nihal Imam As-Sistani. Kita dapatkan rupanya agama sebelumnya dan sekte apapun yang dibangun bukan atas dasar kebenaran, mereka selalu memberikan nama kalau bukan untuk pendirinya, untuk tempat agama itu dilahirkan, ataupun untuk akidah kebatilan yang mereka perjuangkan. Lahir Nasrani, An-Nasara dalam Al-Quran berasal dari satu kampung tempat kelahiran Isa, An-Nasirah ataupun An-Nisurah. Jangan katakan Masehi, karena mereka bukan pengikut Isa Al-Masih. Nasrani. Lahir Qadiani, Ahmad Mirza Ghulam Al-Qadianiyah, Ahmadiyah, lahir di satu tempat yang bernama Qadian. Kita perhatikan Nahrawaniyah, satu sekte Khawarij, lahir di tempat yang dekat dengan sungai Nahrawan. Agama batil, akidah batil, itu mereka nisbatkan kepada tempatnya atau pendirinya. Kita kenal ada agama Buddha dinisbatkan kepada si Buddha, Yahudi dinisbatkan kepada sosok yang merupakan nenek buyut mereka yang bernama Yahuda. Muncul Al-Maturidi dinisbatkan kepada Maturidiyah. Muncul Asy'ari dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Penisbatan kepada sosok atau penisbatan kepada akidah batin yang mereka perjuangkan. Muncul Rafidhah menolak Zaid bin Ali. Muncul Qadariyah punya masalah dalam pembahasan takdir dan qada dan qadar. Muncul semuanya dinisbatkan kepada akidah yang mereka perjuangkan. Tapi kalau kita cuma punya satu nama, Islam, bukan Muhammadiyah, bukan karena kita pengikut Muhammad dinamakan Muhammadiyah, bukan karena kita pengikut Ahmad Ibnu Abdullah kemudian kita dinamakan Ahmadiyah, tapi kita punya satu nama, Islam. Kita dinamakan dengan karakter kita. Karakter kita itu karakter Muslim. Istislam, berserah diri kepada Allah. Yang hari ini rupanya dalam Islam kita sebagai Muslim masih sangat kurang berserah diri kepada Allah. Ini yang beliau maksud. Syekh Imam Hafidh Al-Hakami mengatakan, ma'nahu al-istislam lillahi bitauhid. Islam, istislam, berserah diri kepada Allah dalam bingkai ketauhidan. Ayat kauniyah Allah kita serahkan kepada Allah. Ayat syar'iyah Allah kita serahkan kepada Allah. Selesai masalah, kita Muslim. Kita Muslim. Allah sudah menentukan dengan takdirnya, kita serahkan. Wa kullu wa biyadika wa kullu khair. Semua keputusanmu ya Allah itu baik. Kalau kita menilai itu kurang baik, sabar. Kalau kita menilai itu baik, padahal semua takdir Allah itu baik, syukur. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Semua perkara mukmin itu baik. Kalau baik dia dapatkan bersyukur, kalau kurang baik dia dapatkan bersabar. Istislam.
Ayat kauniyah demikian, keputusan Allah kita kembalikan. Al-khair fi kulli ma yakhtaruhu Allah. Kebaikan itu pada pilihan Allah. Kalau konsep ini saja kita keluar dari sini, kita paham. Kebaikan itu pilihan Allah. Tenang hidup kita Bapak Ibu. Terjadi apapun itu kebaikan. Kalau itu keputusan Allah, kebaikan. Di malam satu mahasiswa saya lulus ke Universitas Islam Madinah. Dia hubungi via WhatsApp dalam kondisi menangis. Saya pikir orang lulus ke Madinah kok menangis. Kita yang tidak lulus sepatutnya menangis. Dia di sana dia mengatakan tiba-tiba saya terpilih di Fakultas Hadis. Masya Allah, tabarakallah, kenapa menangis? Saya kembali ke Aceh nantinya ingin berdakwah. Orang akan bertanya tentang ibadah, tidak bertanya tentang tarawih hadis. Al-khair fi kulli ma yakhtaruhu Allah. Kalau nafas Anda panjang, saya katakan hadis. Kalau nafas Anda sedikit untuk menuntut ilmu, ambil syariat, pulang dakwah. Tapi kita lebih butuh para ahli hadis dibandingkan para ahli syariat. Sudah terlalu banyak. Saya tutupi al-khair fi kulli ma yakhtaruhu Allah. Kebaikan pada setiap pilihan Allah. Allah sudah memilih sulit masuk fakultas hadis. Alhamdulillah, insyaallah sadri ya Ustaz. Alhamdulillah, sekarang sudah terbuka hati saya. Kalau kita punya keyakinan saja, al-khair fi kulli ma yakhtaruhu Allah. Kebaikan itu pada setiap pilihan Allah. Selesai masalahnya. Begitu juga dengan ayat syariah. Kalau Quran mengatakan demikian, Sunnah mengatakan demikian, istisna. Saya berserah diri. Tidak perlu saya memasukkan logika saya yang sangat cacat dan sangat buntu kepada hal yang tidak ada ranah logika di dalamnya. Maka kalau saya ingin menyimpulkan jamaah yang kita kenal dengan manhaj ahlu sunnah, manhajnya sama, 5 perkara saja. Jaga 5 ini ahlu sunnah insyaAllah. Tamassuk bil Quran wa sunnah. Pegang teguh dengan Quran dan sunnah. Wa'adam tafriq bainahuma. Jangan bandingkan Al-Quran dengan sunnah. Semuanya wahyu Allah. Ahadan kana mutawatirah. Baik itu ahad, hadisnya, perawinya tidak berjumlah banyak, yang penting dia sahih. Baik akidah, baik fikih, ataupun mutawatirah, yang perawinya banyak, semuanya harus kita terima. Sahih. Quran, sunnah, terima. Qabul qaul sahabat fil aqidah. Nanti kita akan memperhatikan rupanya pandangan para sahabat dalam pembahasan akidah harus kita terima. Karena para sahabat kalau berbicara tentang akidah, tentang perkara gaib, mereka tidak berbicara dengan nafsu. Terima. Terima. Wa adamil khawd, ini paling penting. Jangan pernah memasuki ranah yang tidak punya ranah akal di situ, kita masuk dengan akal. Allah turun. Rasul mensabdakan dalam hadis Imam Bukhari, kemudian kita coba. Ini Ustaz, kira-kira kalau Allah turun, arusnya di atas. Ini Ustaz, sebelum Allah beristiwa di atas arusnya di mana? Kita pikir logika kita, Allah beristiwa itu sama seperti saya yang punya rumah. Ustaz, sebelum tinggal di sini, tinggalnya di mana? Sebelum beristiwa di atas arus, istiwanya di mana? Jangan masuki ranah logika. Taslim, serah diri. Allah katakan seperti itu, kita mengimani seperti itu. Rasul katakan seperti itu, saya mengimani seperti itu. Untuk apa kita masuki ranah logika kita? Wa nabdzul bid'ah wa ahli. Jangan sama sekali masuk ranah bid'ah. Itu lafaz Rasul, tidak perlu kita alergi. Jangan masuki ranah yang tidak disyariatkan. Dan pendukung bid'ah jangan. Waluzumul jamaah, di sini sering kita lupa. Luzum jamaah, harus bersama jamaah. 5 ini kita jaga ahlu sunnah. Kita karakter kita istislam, berserah diri. Ayat kauniyah kita berserah diri, ayat syariah kita berserah diri. Yang dipuji dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Hafidh Al-Hakami di sini,
itu semua orang yang berserah diri. Tidak kita ambil satu ayat, kita ambil ayat lain, kita antukin ayatnya. Kita ambil satu hadis, kita ambil satu Quran, kita antukin hadisnya. Jangan. Umar memukul Subaik al-Asad hingga keluar darah dari kepalanya karena suka mengikuti ayat-ayat syariah Allah dengan logika. Ini Umar seperti apa ini? Kesini kata Umar. Masih ada di kepalamu, masih. Fa'akhadha jaridatun nakl, diambil itu pelepah kurma, dipukul kepalanya. Ipa bintang bahasa katanya. Mantangna halali Umar. Selesai. Coba kalau kita punya kekuasaan seperti itu kita lakukan. Enggak ada bedanya. Keluar darah, masih ada? Tidak ada. Selesai. Islam. Allah katakan, katakan. Rasul katakan, katakan. Kenapa harus kita pertanyakan? Kenapa? Bagaimana? Fada'i su'ala bika wa kaifa fa innahu yajurru bidil basirati lil amal. Tinggalkan pertanyaan-pertanyaan kamu berapa, bagaimana, kenapa? Karena pertanyaan itu sudah menjerumuskan orang-orang berakal kepada kebutaan. Jangan tanyakan istislam. Apalagi itu ranah kita tidak punya wilayah logika ke situ. Istislam. Kita perhatikan, beliau mengatakan istislam lillahi bitauhid. Anda berserah diri kepada Allah dalam bingkai ketauhidan. Walinqiyadu lahu bita'ah. Mentaati Allah dengan ketaatan. Jangan akidahnya bagus, prinsipnya bagus, tapi nilai dan ruh ketaatan itu lemah. Jangan. Ini bentuk inqiyad. Kita bukan akidah Murji'ah yang mengakhirkan amal daripada keimanan. Amal itu syarat sahnya keimanan. Kita syarat sah, bukan penyempurna. Syarat sah keimanan. Inqiyad bita'ah, ikuti Allah dengan ketaatan. Wal bara'ah minasyirki wa ahli. Lepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu Islam. Tiga itu Islam. Berserah diri, taat, lepas diri. Bukan cuma kita tetapkan, tapi harus ada penafian. Karena ada la ilaha penafian, selanjutnya baru kita tetapkan illallah. Jangan cuma kita tetapkan Allah, 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 tapi rupanya ketika ibadah kita masih mensyirikkan Allah dengan makhluk. Dalam akidah dan keyakinan kita masih mensyirikkan Allah dengan makhluk. Kemudian beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhuhu lillah. Yang terbaik agamanya itu yang mereka menyerahkan wajahnya itu kepada Allah. Itu semuanya kepada Allah. Dia totalitas untuk Allah. Itu orang yang terbaik agamanya. Wa man ahsan, ini tingkat keihsanan yang paling tinggi. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa qala ta'ala, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, maka dia sudah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Ditafsirkan oleh para ulama, para sahabat menafsirkan al-urwatul wuthqa itu la ilaha illallah. Ini totalitas. Allah nomor satu, akhirat nomor satu. Wabtaghi fima ataqallah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi dunia jangan dilupakan. Jangan dunia nomor satu, akhirat jangan dilupakan. Wabtaghi fima ataqallah. Cari akhirat, cari Allah, berikan totalitas untuk Allah. Tapi Anda jangan lupa dunia. Istislam, serahkan kepada Allah. Wa qala ta'ala fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Tuhan kalian itu satu. Tuhan kalian itu satu. Falahu aslimu, maka hendaknya kalian berserah diri kepadanya. Ini serah diri secara totalitas. Serah diri kepada Allah. Yang terinti, yang paling kita tekankan, serah diri terhadap syariatnya Allah.
Semua bentuk yang kita sebutkan 5 perkara tadi, kalau kita menyelisih 5 tadi, itu bentuk pembangkangan terhadap syariat Allah. Allah ajarkan, Rasul ajarkan seperti ini, tapi kita punya satu versi lain yang barangkali Rasul sendiri tidak tahu. Maka menariknya, saya pernah sekali membuat satu perumpamaan. Kalau Rasul tiba-tiba hadir bersama kita, banyak ibadah kita yang harus mengajarkan baginda Rasul. Jadi kamu balik. Sepatutnya Rasul yang mengajarkan kita, tapi Rasul harus kita ajarkan. Kan mana cara berdoa Rasulullah lagi cara. Kira-kira betul tidak? Betul. Oh, bukan itu ya baginda Rasul. Kita punya cara lain. Seperti itu. Akhirnya kita tidak beristislam kepada Allah. Falahu aslimu, maka kepada Allah sepatutnya kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira kepada para mukhbitin. Para ulama mengatakan al-mukhbitun itu al-mukhlisun, yang mengkhususkan Allah untuk segala tindakannya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tanyakan apa itu Islam, Islam itu istislam. Dan siapa itu Muslim? Muslim itu yang berserah diri kepada Allah. Ada yang keislamannya kurang karena dia kurang berserah diri kepada Allah. Ada yang Muslimnya sempurna karena dia sempurna menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau saya rasa tidak butuh nama lain gitu. Cukup Muslim. Tapi Muslim yang sempurna Islamnya atau Muslim yang kurang Islamnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ke-14, mad dalilu ala syumulid din kulluhu indal itlaq. Menariknya kitab ini selalu bertanya mad dalil, apa dalil? Karena kita berakidah dengan dalil. Kita berakidah bukan dengan perasaan dan bukan dengan logika, dengan dalil dan bukan dengan kebiasaan. Mad dalil. Lihat para sahabat kalau berjumpa berbicara tentang ilmu, mereka bertanya, "Madza qala Rasul?" Apa yang Rasul katakan? Zur ibnu Hubais, seorang tabi'in, berangkat dari kota Kufah, melakukan perjalanan jauh ke Madinah hanya untuk bertanya satu pembahasan fikih, itu cara menyapu sepatu dalam kondisi junub. Datang ke kota Madinah, memperhatikan ada sosok sahabat. Beliau bertanya, siapa itu? Abdullah ibnu Umar, sahabat baginda Rasul, perawi ketiga terbanyak hadis dari baginda Rasul. Datang menjumpai Sofwan ibnu Asal, bukan Abdullah ibnu Umar. Kemudian beliau bertanya, kunta mra'an min ashabi Rasul, kamu dulu sahabat baginda Rasul. Jadi kan lagi pertanyaan bertanya Bapak. Kita kalau kita sudah melihat orangnya, sosoknya alim, yang kita tanyakan pendapatnya. Banyak masuk ke WA ke saya, Ustaz, pendapat antum seperti apa? Pendapat antum, saya tidak punya pendapat, Allah dan Rasul yang punya pendapat. Pendapat antum seperti apa? Tabi'in dulu, generasi terbaik umat ini, kalau bertanya, engkau itu sahabat baginda Rasul, pernah tidak engkau mendengar dari baginda Rasul? Aku tidak butuh pendapatmu, tapi pernah tidak engkau mendengar dari baginda Rasul? Menyapu sepatu dalam kondisi junub. Nah, ya pernah. Kalau pernah, kabarkan. Mad dalil. Kalau ibadah kita dengan dalil, akidah dengan dalil lebih utama. Maka saya mengatakan di perjumpaan yang lalu, kalau akidah Islamiyah, akidah Islam itu tidak ribut dan tidak perlu banyak nukilan. Kalau sudah banyak nukilan, pasti ada penyelewengan. Ini dinukil sini, dinukil sana, dinukil untuk menguatkan. Ini pembenaran, bukan mengungkapkan kebenaran. Pembenaran butuh banyak nukilan supaya dia jadi kuat. Oh, ini seperti ini kita punya hadis, itu hadisnya dhaif tapi dinukilkan dari si fulan, itu mensahihkan di fulan, mensahihkan. Akhirnya kita mensahihkan. Gelagatnya para ahli bid'ah, orang yang salah dalam akidahnya, itu mencari pembenaran. Anda bisa membayangkan Wasil ibnu Atta, pendirinya akidah dan sekte Mu'tazilah. Beliau idza janna al-lail, kalau sudah masuk malam, langsung tegak berdiri salat, tapi di samping kanan dan kirinya
itu sudah penuh dengan lauh dan dawah. Ada tinta, ada pena, ada kertas. Kalau versi dulu itu lauh papan-papan. Mau berdiri salah, kenapa dengan tinta dan pena? Ketika baca Quran, tiba-tiba ada dalil yang menguatkan akidahnya, batalkan salatnya, tulis dulu, jangan lupa. Wasil Ibnu Atha. Ini kira-kira ini dalil kuat sekali untuk kita berhenti salat, tulis dulu. Oh, ini bantahan yang telak sekali ini untuk ahlu sunnah, mereka para ahli hadis. Tulis. Balik lagi salat. Tiba-tiba dapat ayat menguatkan pandangannya, itu menurut versi beliau menguatkan. Tulis lagi. Ini pembenaran. Mad dalil penting dalam kita berakidah. Ketika dihisab kita pertanyaannya satu. Ilmu Anda apa dan Anda lakukan untuk apa? Nah, ada cerita lagi berdiri di hadapan Allah, tiba-tiba ilmu kita tidak berujung. Quran Sunnah. Beliau mengatakan mad dalil ala syumulihi din kullahu indal itlaq. Apa dalil bukti kalau sekiranya Islam itu mencakup semua agama ketika kita katakan Islam? Dalam hadis Jibril ada 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan. Kita mengatakan indal itlaq ketika kita mengatakan satu dari 3 tanpa 2 lainnya, ini mencakup 3 secara menyeluruh. Kalau kita katakan Islam, mencakup iman, mencakup ihsan. Kita katakan iman, mencakup Islam, mencakup iman, mencakup ihsan. Kita katakan ihsan, mencakup iman, mencakup Islam. Begitu juga seterusnya. Apa dalilnya? Kalau kita katakan Islam itu mencakup iman dan mencakup ihsan. Beliau mengatakan qala Allah Ta'ala inna ad-dina 'inda Allah Islam. Jadi kalau kita lihat Islam itu berserah diri, ada berserah diri sifatnya jabariyun qahri. Terpaksa kita harus berserah diri. Semua makhluk selain jin dan manusia itu berserah diri totalitas. Perintah mereka lakukan, tidak ada perintah tidak dilakukan. Matahari perintah dilakukan, tidak ada perintah tidak dilakukan. Setiap terbenam dia sujud di bawah arasy-Nya Allah sesuai dalam hadis yang sahih. Kemudian dia minta perintah, ya Allah aku terbit besok. Tidak, kata Allah. Itu ketika terjadinya kiamat. Sebelum terjadinya kiamat Allah mengatakan terbit, dia balik lagi. Tiba-tiba kita mengatakan itu bukan matahari yang bumi yang mengelilingi matahari. Padahal kita Rasul mengatakan itu. Terjadinya kiamat, kemudian Allah mengatakan jangan kembalikan dari tempat engkau muncul. Maka dia hadir terbit dari arah barat. Semua taat, semua berserah diri. Itu qahri. Sakit kita berserah diri, kematian kita berserah diri. Tidak bisa kita menahan sedikit pun aturan Allah yang qahri, yang Allah paksakan. Kalau kita ingin khususkan, rupanya Islam itu agama semua para nabi. Semua para nabi agamanya Islam. Kalau ingin kita khususkan, Allah tidak menerima selain agama lain. Ini Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Itu Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah itu Islam. Islam di sini bukan cuma rukun Islam yang 5, tapi masuk iman, agama di sisi Allah iman, agama di sisi Allah ihsan, agama di sisi Allah itu Islam. Jadi bukan cuma rukun. Kalau satu yang kita katakan Islam mencakup semuanya. Kalau satu kita katakan iman mencakup semuanya. Tapi kalau kita katakan 3, ada Islam, ada iman, ada ihsan, ini 3 hal ini saling berbeda. Ini yang dimaksud oleh pertanyaannya. Inna ad-dina 'inda Allah Islam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban. Islam ini mulai dalam kondisi asing. Islam mulai dalam kondisi asing. Iman juga mulai dalam kondisi asing. Ihsan juga mulai dalam kondisi asing. Islam itu mulai dalam kondisi asing. Dalam Mustadrak Imam Hakim, rupanya disebutkan salah satu sahabatnya Imam Ibnu Abbas. Sahabatnya Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, pamannya baginda Rasul.
Beliau berdagang ke kota Mekah, kemudian menempatkan barang dagangannya di Safa, kemudian datang mengunjungi menziarahi Ka'bah. Kemudian beliau memperhatikan seorang laki-laki ketika matahari sudah sedikit tergelincir, dia berdiri menghadap Ka'bah, kemudian dia melakukan salat. Melakukan gerakan yang tidak dipahami. Dia bertakbir, dia bersedekap tangannya. Kemudian datang seorang wanita dan berdiri satu saf selanjutnya. Dia bertakbir, dia mengangkat tangannya. Kemudian tiba-tiba masuk satu anak yang masih sangat kecil, belia sekali, berdiri di sampingnya. Dia bertakbir, ini gerakan yang aneh. Saya bertanya kepada Abbas, siapa itu? Itu Muhammad. Dan itu keponakanku. Dia sudah sesat, yang mengikutinya cuma seorang wanita itu dan seorang anak kecil. Ghariban, asing. Masuk Abu Bakar, masuk Utsman, masuk ini, masuk itu. Baru muncul perlawanan, muncul fase ta'zim. Baru diazab. Salah satu di antara mereka, seorang budak yang bernama Khabbab ibn Ar. Majikannya mengambil besi panas dan menempatkan di bahunya. Kita tidak ada apa-apa. Bada'al Islamu ghariban. Agama ini dimulai dalam kondisi asing, kata baginda Rasul, dan sangat asing. Maka dinamakan dengan Sabi'ah, agama yang sesat yang tidak pernah dikenali sebelumnya. Wa sayaudu ghariban kama bada. Rasul dengan ilmu gaibnya mengatakan, dan dia akan kembali dalam keterasingan. Kita tidak ada apa-apa. Baru dibilang celananya banjir, baru dibilang mirip dengan kambing, baru dibilang ini, baru dibilang itu, kita sudah merasa risih. Ada yang meninggalkan agama saja, ada meninggalkan apa yang dia yakini. Belum ada sedikit pun yang memukuli, apalagi yang meletakkan besi panas di bahu dan dadanya kita. Itu Khabbab. Kata baginda Rasul, Anda belum bersabar. Ya Rasulullah, ala tastasiruna, kenapa engkau tidak minta kepada Allah supaya Allah berikan kita pertolongan? Baginda Rasul mengatakan, kalian ini umat yang muta'ajjilun, yang suka terburu-buru. Umat sebelum kalian itu dibelah dengan gergaji kepalanya sampai itu putus dua belahan. Dan dia masih tetap bersikukuh dengan agamanya. Kita belum apa-apa. Ini ghariban. Wa sayaudu ghariban. Kalau hari ini asing, akan datang suatu saat itu lebih asing. Fatuba lil ghuraba. Bergembiralah mereka yang berada dalam kondisi keterasingan. Bergembira. Diulangi oleh baginda Rasul 3 kali. Tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba. Para ulama menafsirkan tuba itu satu pohon yang rindang yang ada di surga. Mereka berhak memasuki syurganya Allah. Tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba. Berbahagia kalau Anda sudah asing. Tuba lil ghuraba. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan dia akan kembali dalam kondisi keterasingan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul Islam imanu billah. Islam yang terbaik itu iman. Artinya iman dan Islam ketika satu disebutkan itu mencakup. Apa agamamu? Islam. Ini mencakup rukun Islam, mencakup keimanan yang 6 rukun iman, dan mencakup keihsanan. Apa imanmu? Mencakup Islam, mencakup rukun iman, mencakup ihsan. Maka di akhirnya beliau mengatakan hadis baginda Rasul, afdalul islami imanu billah. Islam yang terbaik itu iman. Jadi satu tingkat di atas amal zahir, masuk ke dalam amal batin, keimanan yang kita yakini dengan hati. Jazakumullah khair. Ini 2 pertanyaan yang kita bacakan. Kita buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilakan.